Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astianita Ahmad. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Fisika Universitas Airlangga yang saat ini sedang menempuh semester ke-7 dengan NIM 082011333022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal startup dari saya, yaitu Virtual Blueprints, yang mewujudkan desain Anda. Di sini merupakan tugas akhir dari ujian tengah semester Manajemen Industri kelas B1 yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono. Pada tugas ini, kami dituntut bagaimana cara menyampaikan proposal yang menarik supaya investor berkenan untuk menanamkan saham di startup yang baru kita bangun. Baik, langsung lanjut saja. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada investor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Astianita Ahmad. Saya merupakan founder dari startup Virtual Blueprints mewujudkan desain Anda. Baik, sebelum kita menelaah lebih lanjut, saya akan memberikan perkenalan singkat mengenai apa startup yang sedang saya jalankan. Jadi, Virtual Blueprints adalah representasi digital yang akurat dari rencana dan desain bangunan yang memungkinkan visualisasi 3 dimensi yang canggih serta kolaborasi yang lebih efisien dalam industri arsitektur dan konstruksi. Untuk latar belakang dari mengapa startup ini saya jalankan, yaitu karena di Indonesia sendiri industri properti itu terus berkembang dan banyak individu serta perusahaan yang ingin untuk mencari dan karena untuk merencanakan dan membangun rumah atau bangunan yang ingin mereka bangun sendiri. Nah, salah satu masalah utama yang dihadapi itu adalah kesulitan dalam menemukan tenaga arsitektur yang berkualitas dan terjangkau. Nah, karena di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan, itu akses terhadap arsitek profesional yang dapat membantu dalam merancang rumah atau bangunan itu terbatas, sehingga mengakibatkan penduduk itu kesulitan mendapatkan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan standar. Untuk yang kedua, di sini ada peningkatan permintaan desain bangunan yang lebih fungsional, di mana masyarakat ini semakin menuntut desain bangunan yang lebih fungsional dan berkelanjutan, tetapi belum banyak pilihan yang memadai untuk mencapai desain ini di pasar arsitektur Indonesia. Untuk yang ketiga, ada keterbatasan pengetahuan teknologi virtual di kalangan arsitek, di mana banyak arsitek di Indonesia ini mungkin belum memahami bagaimana teknologi virtual ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam merancang bangunan, sehingga ini dapat menjadi hambatan dalam menciptakan desain yang inovatif. Untuk yang keempat, kesulitan memvisualisasikan desain bangunan. Hal ini di mana klien itu sebagai pengguna seringkali kesulitan untuk memvisualisasikan hasil akhir dari desain, dikarenakan klien bisa jadi mungkin juga belum terlalu paham bagaimana desain itu yang sesuai gitu. Jadi mengarah kepada ketidakpuasan klien dan juga perubahan desain yang berulang-ulang karena kesulitan memvisualisasikan. Untuk yang kelima, di sini ada rendahnya minat pemuda dalam bidang arsitek, di mana bisa kita tahu sekarang bahwa minat pemuda Indonesia itu dalam mengejar karir sebagai arsitek mungkin belum cukup tinggi karena anggapannya bahwa arsitektur itu susah gitu. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan minat ini agar bisa mengisi kekosongan dalam industri arsitektur di Indonesia. Untuk visi dan misi dari startup yang saya jalankan saat ini, yaitu visinya kami ingin menjadi pemimpin dalam industri arsitektur virtual di Indonesia, memberikan akses mudah ke layanan arsitektur berkualitas dan teknologi terdepan untuk semua individu yang ingin mewujudkan impian desain mereka. Dengan cara bagaimana, yaitu
Yang pertama, kita mengembangkan platform arsitektur virtual yang user-friendly dan terjangkau. Yang kedua, di sini kami menawarkan berbagai fitur termasuk visualisasi VR AR, kemudian simulasi dan juga kolaborasi secara online. Yang ketiga, di sini kami menghubungkan pengguna dengan jaringan profesional arsitektur yang terpercaya sehingga memudahkan dalam kita bagaimana kita menghubunginya. Kemudian yang keempat adalah memberikan pendidikan dan dukungan kepada pengguna dalam merencanakan dan membangun properti mereka. Untuk model bisnis yang saya jalankan di sini ada 4. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan layanan berbayar. Bagaimana caranya? Dengan menawarkan berbagai langganan bulanan atau tahunan dengan akses penuh ke platform, sehingga ini dapat menguntungkan klien yang memang sudah ingin berlangganan seperti pemilik properti atau pengembang properti seperti itu. Kemudian yang kedua ada layanan konsultasi premium. Di sini kami akan memberikan layanan konsultasi langsung dengan arsitek yang berlisensi atau yang profesional. Yang ketiga, di sini akan ada kemitraan dengan profesional dengan mengenakan biaya untuk bermitra antara arsitek dan desainer profesional di platform. Untuk yang keempat, ini kita akan ada namanya iklan. Di sini kami akan menawarkan iklan terkait industri properti dan juga arsitektur, sehingga kemungkinan jika ada pengembang properti yang ingin menawarkan propertinya bisa dimasukkan kepada iklan. Untuk calon customer kami di sini ada 4. Yang pertama, kami ingin menyasarkan kepada individu pemilik properti. Contohnya di sini individu yang ingin merencanakan atau merenovasi atau mendesain ulang rumah atau bangunan pribadi mereka. Yang kedua, ada pemilik properti komersial. Di sini contohnya atau pemilik bisnis, restoran, hotel, atau perusahaan yang memerlukan desain interior atau eksterior untuk properti komersial mereka. Yang ketiga, di sini ada profesional arsitektur, arsitek dan juga desainer interior yang ingin menggunakan platform untuk merencanakan dan memvisualisasikan proyek-proyek mereka dapat menggunakan platform kami dengan menggunakan teknologi virtual untuk memvisualisasikan secara 3 dimensi. Yang keempat, ada pengembang properti, di mana pengembang properti yang sedang mencari solusi untuk merancang dan juga memvisualisasikan proyek-proyek perumahan atau komersial mereka itu dapat mengikuti platform kami, yaitu Virtual Blueprints. Untuk pesaingnya sendiri, kami ada beberapa contoh pesaing di sini. Yang pertama ada startup serupa di bidang arsitektur virtual di Indonesia ataupun di luar negeri yang mungkin sudah mulai berkembang dan juga sudah maju. Yang kedua ada perusahaan arsitektur konvensional yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi virtual, tetapi bisa menjadi potensial pesaing. Yang ketiga di sini ada platform arsitektur virtual global yang sudah memiliki reputasi dan juga basis pengguna yang besar. Ini juga bisa menjadi pesaing yang besar juga. Yang keempat di sini adalah perusahaan properti dan juga konstruksi. Apa sih pembeda kita dengan startup arsitektur virtual yang lain? Jadi, di sini saya membedakan ada 3 keunggulan. Yang pertama adalah antarmuka pengguna yang user-friendly, di mana Virtual Blueprints ini memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan juga mudah digunakan, sehingga pengguna dari berbagai latar belakang ini dapat dengan mudah mengakses dan memahami tata cara kerja platform. Yang kedua, di sini ada paket beragam. Kami akan menawarkan paket beragam yang sesuai dengan berbagai tingkat kebutuhan dan juga anggaran, sehingga ini akan memungkinkan individu dari berbagai lapisan masyarakat untuk menggunakan layanan Virtual Blueprint sesuai dengan kemampuan finansial mereka.
Yang ketiga, di sini ada pendidikan pengguna. Kami memberikan pendidikan dan juga tutorial tentang bagaimana sih penggunaan platform ini secara mudah, sehingga ini akan membantu user yang mungkin kurang terbiasa dengan teknologi virtual ini bisa lebih memahaminya dan mudah menggunakannya. Baik, di sini ada bagaimana cara platform virtual blueprints ini bekerja nantinya. Di sini saya ada 11 tata cara. Yang pertama, pastinya kita harus melakukan pendaftaran dan juga mengakses platform dengan cara pengguna mendaftar dan masuk ke platform virtual blueprints melalui situs web atau aplikasi mobile. Untuk aplikasi mobilenya sendiri ini sedang kami kembangkan, untuk situs webnya sudah kami jalankan. Yang kedua, di sini ada pembuatan proyek. Setelah mendaftar, ini pengguna dapat memulai pembuatan proyek baru, sehingga mereka dapat memilih jenis properti yang ingin mereka desain, seperti contohnya mereka bisa memilih rumah, apartemen, atau bangunan komersial yang lain. Untuk yang ketiga, di sini pengguna bisa menggunakan alat desain 3 dimensi yang interaktif yang disediakan di dalam platform untuk merencanakan tata letak dan desain properti mereka. Contohnya, mereka mungkin bisa dapat menambahkan dan mengatur elemen-elemen seperti dinding, jendela, furnitur, dan dekorasi yang lainnya. Untuk yang keempat, di sini pengguna dapat memakai perangkat VR atau menggunakan teknologi AR di perangkat mobile mereka untuk merasakan secara real time bagaimana sih desain mereka akan terlihat dalam lingkungan nyata, baik saat sebelum diubah ataupun sesudah diubah itu mereka bisa melihat secara nyata, sehingga mereka bisa mengetahui lebih baik yang mana antara yang awal ataupun setelah dirubah. Untuk yang kelima, di sini kami menyediakan kolaborasi dan konsultasi, di mana pengguna dapat berkolaborasi dengan arsitek ataupun desainer profesional yang sudah terhubung melalui platform, di mana kami juga nantinya kan akan bermitra dengan arsitek atau desainer profesional. Kemudian untuk yang keenam, di sini ada manajemen proyek. Platform ini menyediakan alat manajemen proyek yang nantinya akan membantu pengguna dalam melacak kemajuan proyek mereka. Terus kemudian mereka juga bisa memasukkan perubahan dan juga memantau anggaran yang akan diambil seberapa banyak. Untuk selanjutnya, di sini platform memiliki database yang mencakup arsitek dan juga desainer profesional yang dapat dipilih oleh pengguna. Jika mereka ini membutuhkan bantuan lebih lanjut, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini pengguna dapat mempublikasikan desain mereka jika mereka ingin mendapatkan masukan lebih lanjut dari komunitas sesama pengguna platform, atau bahkan jika merasa desainnya itu bagus dan juga menarik dan memiliki daya jual yang tinggi, maka mereka bisa menjual desain tersebut. Setelah itu, setelah pengguna puas dengan desain yang mereka buat sendiri, maka mereka dapat melanjutkan ke tahap peluncuran proyek secara nyata. Di mana untuk proyek konstruksi nyata ini pengguna dapat menghasilkan rencana kerja yang mencakup gambar teknis dan juga spesifikasi apa saja yang nantinya diperlukan dalam proyek konstruksi nantinya. Kami dalam platform ini mengadakan evaluasi dan juga penyesuaian, di mana platform terus memberikan dukungan selama seluruh siklus proyek hingga akhir, yaitu pembuatan rencana kerja, termasuk evaluasi dan juga perbaikan jika diperlukan, supaya ini menjadikan platform kami menjadi lebih baik selanjutnya. Bagaimana kami mensosialisasikan platform yaitu Virtual Blueprints ini? Yang pertama, di sini kami akan membuat situs web dan juga presentasi online, di mana dengan membuat situs web yang profesional dan juga informatif tentang layanan pengguna,
Ini kita juga akan menyertakan portofolio desain, testimoni pelanggan, dan juga informasi kontak yang jelas, sehingga memastikan situs web ini dapat dioptimalkan untuk mesin pencari atau agar lebih mudah ditemukan di internet. Kemudian kami juga akan memanfaatkan media sosial dengan cara kita aktif di platform media sosial seperti mungkin yang sedang gencar digunakan itu ada Twitter, Instagram, LinkedIn, di mana kami akan membagikan postingan yang berkualitas tentang bagaimana desain, tren, arsitektur, dan juga karya-karya yang sedang dibuat oleh platform kami dengan menggunakan iklan berbayar untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kemudian di sini yang ketiga ada, kami akan berpartisipasi dalam pameran ataupun event, di mana ini nanti akan menjadi kesempatan kita untuk memperkenalkan bagaimana sih layanan kita dan berinteraksi dengan calon-calon klien. Kemudian untuk yang keempat, kita akan membangun hubungan yang baik dengan arsitektur dan juga desainer profesional. Dengan kita menjalin kemitraan tersebut, mereka dapat merujuk klien kepada kita untuk layanan desain virtual. Kemudian yang kelima, kita akan melakukan penawaran gratis atau diskon awal karena ini mungkin salah satu cara bagaimana cara kita menarik klien dari berbagai latar belakang ekonomi dengan kita menawarkan penawaran khusus kepada klien seperti sesi konsultasi gratis atau diskon untuk layanan yang pertama. Ini dapat menarik perhatian dan membangun basis pelanggan awal. Di mana ini nanti dari awal ini nanti kita akan memberikan pengertian-pengertian yang dapat menarik mereka supaya tetap lanjut dan berlangganan di platform kami. Kemudian, untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan kampanye email atau newsletter. Setelah itu, kita juga akan melakukan pemasaran konten, di mana kita akan membuat konten yang berkualitas tinggi di blog ataupun video yang berhubungan dengan arsitektur dan juga desain. Ini nanti akan meningkatkan otoritas kita di bidang ini dan menarik perhatian para calon-calon desain. Setelah itu, setiap pelanggan ataupun klien yang sudah melakukan di platform ini akan kami gunakan ulasan dan juga testimoni pelanggan, sehingga testimoni ini bisa menjadi alat pemasaran yang kuat nantinya kepada klien-klien yang sedang mencari konsep arsitektur virtual. Setelah itu, kita juga bisa melakukan presentasi publik dan juga seminar tentang teknologi virtual di industri arsitektur untuk membagikan bagaimana sih pengetahuan dan meningkatkan visibilitas kita sebagai pemimpin dalam bidang arsitektur virtual. Tagline yang kami junjung di sini ada virtual blueprints, yaitu mewujudkan impian Anda dalam ruang virtual dan nyata. Untuk esensinya sendiri, kami ini menekankan bahwa layanan kami ini akan dapat membantu klien untuk mengubah impian desain mereka menjadi kenyataan, sehingga ini nanti mencerminkan komitmen kita untuk menghadirkan visi klien dalam desain bangunan. Dengan penggunaan teknologi virtual ini nanti akan memungkinkan klien untuk melihat dan berinteraksi dengan desain secara virtual sebelum konstruksi fisik dimulai, sehingga ini nanti dapat mengurangi terjadinya penggunaan desain yang berulang-ulang ataupun kesalahan dalam konstruksi fisik. Nah, ini nanti menunjukkan bahwa hasil akhir yang dihasilkan adalah nyata, dalam arti bahwa mereka adalah proyek konstruksi fisik yang sebenarnya. Jadi adalah tagline kami, mewujudkan impian Anda dalam ruang virtual dan nyata. Biaya kebutuhan utama kami dalam mengembangkan startup ini, di sini ada pemasaran dan juga sosialisasi dengan total 1 tahun itu 150 juta.
Kemudian di sini kami juga mengembangkan platform setiap tahunnya total 730 juta. Kemudian di sini kami juga menggunakan tim dan juga pegawai dengan total satu bulannya adalah 135 juta. Di sini kami juga menggunakan bonus dan insentif apabila dari tim atau pegawai kami melakukan banyak pekerjaan seperti mereka banyak mengambil klien atau mereka dapat membuat platform menjadi lebih baik, ini nanti akan dapat kami berikan bonus dan juga insentif sebesar 15 juta dalam satu bulan totalnya. Kemudian di sini kita juga ada biaya operasional selama satu tahun sebesar 285 juta. Dan juga ada biaya lain-lain terkait biaya pelatihan, komunikasi, dan infrastruktur IT, termasuk seperti internet dan juga telepon. Kemudian kami juga melakukan pemeliharaan dan pengembangan dari platform secara berkelanjutan. Di sini kami mengadakan keuangan cadangan supaya apabila memang ada sesuatu yang memang urgent dan harus dilakukan saat itu, kami ada keuangan cadangan seperti itu. Dan juga kami memerlukan biaya hukum dan juga regulasi pada tahap awal pengembangan startup dengan total dalam satu tahun adalah 285 juta. Sehingga total biaya kebutuhan utama kami dalam mengembangkan startup virtual blueprints dalam satu tahun sekitar 1.600.000.000 rupiah. Baik, kemudian BEP di sini adalah break even point, di mana ini merupakan titik dalam bisnis di mana total pendapatan itu sama dengan total eh, biaya, sehingga laba bersih yang kami terima itu hanya 0 rupiah. Nah, bagaimana sih kami supaya menghindari BEP ini? Yaitu dengan cara kami menetapkan biaya tetap bulanannya. Ini seperti sewa kantor, kemudian gaji karyawan tetap, terus biaya langganan perangkat lunak, dan juga biaya utilitas yang tetap. Ini totalnya dalam satu bulannya itu 200 juta. Kemudian ada biaya variabel per project, di mana ini mencakup biaya yang berhubungan langsung dengan satu proyek seperti biaya perangkat lunak tambahan, kemudian biaya hosting atau biaya bahan-bahan yang spesifik untuk setiap proyek. Di sini kami mengasumsikan sebesar 20 juta tiap proyeknya. Kemudian yang ketiga, kami melakukan harga jual tiap proyeknya kepada klien ataupun pelanggan sebesar 50 juta tiap proyek, sehingga di sini diperoleh margin kontribusi per proyeknya, yaitu harga jual dikurangi biaya variabel per proyek, atau dengan total 30 juta rupiah, sehingga dapat diperoleh nilai break-even point-nya itu sama dengan biaya tetap dibagikan dengan margin kontribusi per proyeknya, sehingga diperoleh BEP tiap bulan kita itu adalah 7 proyek. Di mana ini memiliki arti yang berarti dengan asumsi biaya dan juga harga-harga yang telah saya tetapkan tadi, di sini kita perlu menyelesaikan setidaknya 7 proyek di dalam satu bulan untuk mencapai titik impas di mana total pendapatan dari proyek-proyek tersebut bisa menutupi biaya tetap bulanan kita. Sehingga jika kita menangani lebih dari 7 proyek di dalam satu bulan, ini kita bisa menghasilkan laba ataupun keuntungan yang bisa kita bagikan kepada founder ataupun investor. Kemudian jika kita menangani kurang dari 7 proyek, berarti di sini kita kurang dari BEP sehingga kita akan mengalami kerugian. Untuk selanjutnya,
Di sini untuk struktur organisasi yang saya bangun, yang pertama untuk yang paling tinggi di sini ada founder ataupun CEO, yaitu saya sendiri Astianita Ahmad. Di sini tugas saya atau job desk saya yaitu membuat strategi bisnis. Di sini kami juga mengambil keputusan utama. Terus saya juga sebagai pengelolaan sumber daya dan juga perencanaan pertumbuhan startup secara berkelanjutan. Untuk yang di bawahnya, di sini saya menerapkan ada manajer dengan dibagi yaitu ada manajer operasional, manajer keuangan dan akuntan, manajer pelatihan, dan product manager. Untuk staff dan tim yang saya berikan di sini ada software developer, ada user experience, business developer, dan juga di sini ada spesialis teknologi virtual, spesialis digital marketing, dan juga spesialis customer support, dan juga spesialis information security. Untuk logonya sendiri, saya menggunakan logo seperti ini, merupakan konsep yang sederhana dan mungkin dapat menarik para klien dengan fokus utamanya yaitu huruf V, B, di mana logo ini dapat saya jelaskan yaitu dengan huruf VB yang mencolok ini nanti dapat mewakili identitas unik kami dan dapat mudah dikenali oleh klien sehingga bisa lebih mudah teringat. Dan logo ini mencerminkan kesederhanaan yang kami percayai sebagai kunci untuk memberikan solusi yang efektif. Di sini kami juga menggunakan warna biru cerah pada latar belakangnya sehingga memberikan kesan segar dan juga kemajuan. Di sini kami mencerminkan tekad kami untuk selalu bergerak maju. Dan juga di sini pada fontnya VB ini kita menggunakan efek geser datar pada hurufnya sehingga menambah dimensi ke logo sehingga ini akan menunjukkan kemajuan dan perubahan yang secara konstan. Kami percaya bahwa logo ini mencerminkan visi dan semangat kami dalam memajukan bisnis kami ke arah yang lebih baik dan lebih cemerlang. Dan kami yakin akan memberikan kesan yang kuat kepada klien dan pelanggan secara potensial. Target dividen yang kami tawarkan untuk para investor ini yaitu adalah dengan pengertian target dividen sendiri itu adalah jumlah pendapatan ataupun laba yang akan diberikan kepada pemegang saham ataupun investor suatu perusahaan sebagai keuntungan yang dihasilkan. Di mana nanti kami akan bagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan. Di mana untuk target dividen ini kemungkinan akan lebih jelas saat startup mencapai titik impas ataupun break-even point atau mulai menghasilkan laba yang stabil. Di sini modal awal yang saya gunakan adalah 1.600.000.000 rupiah, di mana perkiraan untuk pemasukan awal secara stabil ini nanti pada bulan ke-6 dari sejak startup dijalankan. Untuk pendapatan rata-rata tiap bulan dari platform ini saya memperkirakan yaitu 200 juta rupiah, sehingga dengan adanya ini laba ini nanti dapat dibagikan kepada pemegang saham ataupun investor setelah 8 bulan jika sejak awal pendirian itu kita mendapatkan pemasukan, yaitu dengan cara bagaimana modal awal dibagikan dengan pendapatan rata-rata tiap bulan sehingga 1.600.000.000 dibagikan dengan 200 juta yaitu 8. Namun apabila sesuai dengan perkiraan saya yaitu bisa mendapatkan pemasukan awal secara stabil itu pada bulan ke-6, maka laba ini nanti bisa kami bagikan keuntungannya setelah 14 bulan kami menjalankan startup, yaitu sekitar 1 tahun 2 bulan ini nanti kami bisa membagikan hasilnya.
Untuk persentase bagi hasil nanti akan kita jelaskan lagi setelah keuntungan didapatkan secara stabil. Baik, itulah sekian dari penjelasan proposal startup kami yaitu Virtual Blueprints. Untuk bagaimana cara mengkontak kami, yang pertama di sini saya ada nomor telepon. Ini adalah situs web yang telah kami buat. Ini adalah lokasi dari kantor yang akan digunakan sebagai pusat dari platform. Kami juga menyediakan email apabila ada yang ingin mengajukan ataupun tertarik dalam memberikan saham kepada kami mengenai virtual blueprints, yaitu mewujudkan desain Anda mengenai arsitektur virtual menggunakan VR AR. Baik, sekian presentasi dari saya, Astianita Ahmad. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.